Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran 6 menuju masyarakat sejahtera. Oke, kita akan bersama. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8, PPKN KD 3.2 atau 4.2, dan SPDP KD 3.3 atau 4.3. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8 menentukan gagasan utama dan kalimat utama pada teks non-fiksi. Ini sudah sering kita bahas bahwa gagasan utama adalah gagasan pokok pikiran utama atau gagasan yang menjadi ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Cara menentukannya yaitu dengan cara mencari kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama, terletak di awal paragraf atau akhir paragraf. Contoh, ada sebuah teks yang berjudul "Mengapa harus melaksanakan hak?" Paragraf pertama, di situ kita lihat ada yang diberi tanda warna merah, itu merupakan kalimat utamanya. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, dan seterusnya. Itu paragraf 1. Paragraf 2, untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri secara keseluruhan. Yang bertanda merah adalah kalimat utama, dan yang bertanda hitam adalah kalimat penjelas-penjelasnya. Paragraf 3 juga sama, kalimat utamanya di awal. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting. Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu, nanti baru dijelaskan dengan kalimat penjelas. Lalu kita tentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bentuk tabel sebagai berikut. Bisa kita cermati ya. Contohnya paragraf 1, kalimat utamanya pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Lalu gagasan utamanya berarti pemenuhan hak warga negara sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Jadi gagasan utama itu diambilkan dari kalimat utama tetapi lebih ringkas. Selanjutnya yaitu pelaksanaan hak sebagai warga negara. Jadi setiap warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Di sini contoh pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Yang kedua, hak memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas. Ini kalau di lingkungan sekolah ya. Kalau yang nomor masyarakat. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Ini hak dalam lingkungan bangsa dan negara. Selanjutnya, SPDP KD 3.3 atau 4.3 mempraktekkan gerak tari tunggal bagian kedua. Kemarin pada pembelajaran sebelumnya sudah ada bagian ke-1, ini rangkaiannya. Gerakannya berlari-lari kecil, membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri, kemudian meluruskan tangan kanan dan kaki ke kiri ke arah kiri jinjit. Hitungannya dilakukan 2 kali 8 hitungan. Selanjutnya memainkan tongkat. Tongkat diluruskan ke atas, ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Hitungannya 4 kali ya, dilakukan 4 kali 4. Untuk videonya ini sebagai berikut, ini prakteknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Demikian untuk penjelasan pembelajaran pada kali ini. Materi diambil dari buku siswa kurikulum 2013 kelas 6 tema 6 revisi 2018 dan Bu Pena Erlangga 6C. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate, serta like dan share ke teman-teman untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.